Latar belakang Hitaki. Setelah kami mewawancarai ketua organisasi Hitaki, kami mendapatkan beberapa informasi yang bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kami. Pada tanggal 27 Juni 2025, kami mewawancarai ketua Hitaki yang bernama Khairul Umam, yang dimana dia telah menjabat sebagai ketua hampir 1 periode. Sebelum dia menjadi ketua, beliau juga di periode sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua. Dari segi pengalaman, Kang Khairul Umam layak untuk kami wawancarai. Kami mewawancarai beliau di kampus Universitas Primagraha. Dari informasi yang beliau kasih, bahwa organisasi Hitaki itu sebuah UKM yang sifatnya religius dan memiliki banyak sekali bidang atau divisi. Di antaranya ada dakwah, tilawah, tahfidz Quran, sholawat musik Islami, somusi, dan syarhil. Profil dan tujuan Hitaki. Hitaki singkatan dari Himpunan Tilawah wa Tahfidzul Quran Al-Islamiyah yang berada di Universitas Primagraha. Hitaki sendiri berdiri pada tanggal 14 November 2021, tepatnya di Villa Mulia Galuh, Kecamatan Baros, dan diresmikan oleh pembina Hitaki Pak Hayumi MPD dan Teh Neneng SPD sebagai inisiator utamanya. Hitaki juga bertujuan untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswinya yang berkarakter Islami dan menjadi wadah untuk pengembangan bakat di kampus. Baik, di sini saya Lina Marlina akan menjelaskan mengenai struktur di dalam organisasi Hitaki. Yang pertama itu yang namanya BPH, di mana terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris umum. Nah, di bawahnya ada yang namanya kepengurusan. Kepengurusan itu menaungi beberapa anggota yang dibentuk dalam suatu bidang. Yang pertama ada bidang dakwah, ada bidang tilawah, ada bidang tahfidz, ada bidang kominfo, dan ada bidang somusi. Nah, tilawah itu yang belajar membaca Al-Quran, bagaimana nada-nadanya. Dan yang kedua itu ada yang namanya tahfidz. Tahfidz itu memfokuskan untuk menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga itu ada dakwah. Dakwah itu untuk menyampaikan bagaimana caranya orang-orang mendengarkan ceramah kita. Somusi itu untuk mengkreasikan alat musik, dan kominfo untuk mendokumentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang internal. Internal terbagi menjadi 3. Yang pertama, disiplin waktu. Keterlambatan pada pertemuan dan acara menjadi masalah pertama seringkali dianggap wajar dan menjadi kebiasaan. Yang kedua yaitu komunikasi efektif. Kurangnya komunikasi baik daring maupun luring menghambat koordinasi dan menyampaikan informasi penting. Yang ketiga, keaktifan anggota. Tingkat partisipasi yang rendah dari anggota dan pengurus mengaruhi jalannya program dan kegiatan organisasi. Yaitu ada solusi dan strategi. Pendekatan pengambilan keputusan. Yang pertama, penegasan aturan. Penegasan aturan menerapkan dan menegaskan aturan disiplin waktu yang jelas, termasuk sanksi tegas bagi pelanggaran. Kedua itu teladan pemimpinan. Teladan pemimpinan meningkatkan akan kesadaran ketepatan waktu dengan menjadi contoh positif bagi para bawahannya. Yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi. Mengadakan pelatihan komunikasi dan standarisasi platform untuk kelancaran informasi. Atau yang terakhir, meningkatkan keterlibatan, melihat anggota dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan peran meraksa secara aktif. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya Gita Purwatulaini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang faktor penyebab konflik internal pada organisasi Hitaki.
Yang pertama yaitu ada disiplin waktu. Kurangnya penghargaan terhadap nilai waktu, kebiasaan menunda, dan tidak adanya teladan dari pemimpin. Dan yang kedua yaitu ada komunikasi. Keterbatasan keterampilan komunikasi, hambatan fisik atau teknologi, atau contohnya yaitu sinyal bank atau platform komunikasi yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu ada keaktifan. Anggota kurangnya komunikasi dan keterlihatan pengurus dan pemahaman yang minim tentang peran anggota dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab konflik internal dalam sebuah organisasi Hitachi ya. Yang mana di dalamnya terdapat satu disiplin waktu. Yang mana di sini kurangnya penghargaan terhadap nilai waktu, kebiasaan menunda, dan tidak adanya teladan dari pemimpin. Kedua, ada komunikasi. Keterbatasan keterampilan komunikasi, hambatan fisik atau teknologi, misalnya sinyal yang jelek atau platform komunikasi yang berbeda-beda, yaitu jadi yang itu menyebabkan sulitnya komunikasi. Ketiga yaitu keaktifan anggota. Keaktifan anggota, kurangnya komunikasi dan keterlihatan pengurus, serta pemahaman yang minim tentang peran anggota dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayatullah. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, organisasi Hitachi UPY telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan teknik pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan. Meskipun demikian, terdapat ruang untuk peningkatan supaya organisasi kedepannya lebih efektif, terutama dalam hal manajemen waktu dan penanganan perbedaan pendapat. Adapun rekomendasinya, yang pertama itu mengoptimalkan sesi diskusi. Jadi tentukan alokasi waktu spesifik dan gunakan fasilitas untuk menjaga efisiensi rapat pemanfaatan teknologi. Yang kedua, pelatihan pengambilan keputusan. Selenggarakan workshop tentang teknik negosiasi dan resolusi konflik untuk anggota. Lalu yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi. Gunakan platform digital untuk survei atau forum diskusi asinkron sebelum rapat dimulai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.